Hai guys, jangan balik lagi di video aku kali ini. Nah, kemarin kan aku udah bahas nih apa sih enaknya tinggal di Korea. Dan sekarang di video aku yang ini aku mau bahas apa sih nggak enaknya tinggal di Korea. Jadi sebelumnya di video ini tuh aku buat berdasarkan opini, pendapat, dan juga pengalaman pribadi aku aja. Jadi jangan samakan satu dengan yang lainnya guys. Jadi jangan dibawa terlalu serius juga. Dan pendapat setiap orang kan bisa berbeda-beda. Oke, ayo kita mulai ke yang pertama. Jadi yang paling pertama nggak enaknya tinggal di Korea menurut aku adalah untuk tinggal di Korea itu susah banget untuk dapat tempat tinggal yang murah dan juga nyaman. Seperti yang kalian yang udah tahu mungkin tempat tinggal di Korea itu kan ada macam-macam ya. Ada kayak one room, ada apartemen, terus juga ada kayak wholesale, jeonsei gitu dan macam-macamnya, kayak banyak banget macamnya. Nah, rumah di Korea itu termasuk mahal menurut aku karena dia kan perlu bayar bojenggem juga kan. Bojenggem kayak deposit gitu. Kita kalau misalnya mau one room ataupun apartemen itu harus ada bojenggem deposit yang lumayan besar. Nah, selain dari bojenggem itu kita juga harus bayar biaya sewa per bulan yang dinamakan wose. Jadi menurut aku itu tuh agak berat kalau misalnya kita mau tinggal di Korea. Kalau misalnya tinggal di Indonesia kan kayak kalau misalnya kita mau ngekos kita tinggal bayar aja kan per bulan. Nah kalau di sini tuh nggak bisa, kalian tuh harus bayar deposit. Deposit itu bener-bener wajib banget. Jadi kayak susah gitu buat dapet tempat tinggal yang bener-bener murah dan nyaman. Biasanya kalau misalnya kalian mau tinggal di tempat yang murah kayak misalnya Goshiwon gitu, itu bener-bener kayak sempit banget, terus kayak nggak nyaman gitu kan. Jadi di sini tuh kayak ada harga, ada kualitas gitu juga loh. Jadi kalau misalnya semakin murah rumah yang kalian mau, mungkin entah itu jauh kemana-mana ataupun mungkin rumahnya ada kayak kurang bagus atau mungkin keamanannya kurang, pasti kayak banyak hal-hal lah yang kayak gitu. Jadi kayak susah banget untuk cari rumah yang bener-bener murah dan pas buat kita dan juga nyaman. Itu tuh susah banget menurut aku ya. Nah, masih nyambung ke yang berdasarkan rumah mahal itu. Jadi karena rumah mahal itu, biaya hidup di Korea ini juga menurut aku termasuk lumayan mahal sih. Walaupun kalaupun tinggal di Korea tuh kayak masih lebih murah mungkin daripada tinggal di Jepang ataupun tinggal di Eropa atau negara-negara lainnya yang mata uangnya lebih mahal gitu kan. Tapi kalau menurut aku pribadi sih ya, termasuk mahal juga tinggal di Korea dibandingkan kalau misalnya kita memang tinggal di Indonesia gitu kan. Ya berdasarkan karena kurs gitu-gitulah ya. Terus kayak makannya ataupun gimana. Jadi menurut aku kayak gitu. Terus abis itu yang kedua, menurut aku standar kecantikan di Korea itu bener-bener tinggi banget. Jadi kayak kalian itu bener-bener dituntut harus cantik, harus ganteng kayak gitulah pokoknya berdasarkan standar Korea gitu ya, berdasarkan standar orang-orang sini gitu. Kalau misalnya ada yang ngerasa kayak ini si A kurang cantik atau si B kurang ganteng kayak gitu-gitulah. Pokoknya mungkin kayak kalian pasti tahu lah pas sering denger gitu ya, kayak di Korea itu memang banyak kasus pembulian karena itu gitu. Tidak dipungkiri, memang kenyataannya kayak gitu. Jadi standar kecantikan Korea itu memang benar-benar tinggi banget sampai kayak ini kan kalau sekarang semua orang pakai masker kan ya, karena lagi pandemi. Cuman kalau misalnya waktu dulu awal-awal aku masih di Korea gitu kan, kayak memang kerasa sih orang-orang kayak ke kampus aja bener-bener cantik-cantik banget. Sampai aku kalau misalnya kayak ke kampus, kalau misalnya aku nggak makeup ke kampus tuh aku pakai masker. Itu kan sebelum pandemi ya. Jadi kalau misalnya aku bener-bener ke sekolah gitu, ke kampus, terus aku nggak makeup tuh kayak aku malu gitu loh, kayak ketemu orang-orang kayak misalnya orang-orang tuh cakep-cakep banget ke kampus. Kalau misalnya aku nggak makeup aku malu, ya udah aku biasanya pakai topi, pakai masker gitu kan. Karena apalagi kalau misalnya aku tinggal di asrama kan deket banget ya sama kampus, tinggal jalan 5 menit sampai, kayak kadang males banget buat makeup gitu kan. Ya udah aku biasanya pakai topi sama pakai masker, soalnya kayak bikin insecure gitu loh, karena kalau misalnya lihat semua orang rapi, bagus gitu kan. Nah, jadi kayak gitu menurut aku. Nah, habis itu yang ketiga menurut aku
persaingan di Korea itu benar-benar sangat ketat, persaingannya tuh benar-benar tinggi banget. Entah maupun dalam belajar ataupun dalam misalnya mau cari kerja gitu, bahkan mau cari part time aja, kayak satu sama lain itu saling bersaing gitu. Jadi kayak benar-benar susah, kita tuh benar-benar harus berjuang banget untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kayak semua orang tuh nggak mau ngalah gitu loh. Jadi kayak benar-benar kerasa intens gitu persaingannya di sini gitu kan. Nah terus habis itu yang keempat menurut aku berdasarkan budaya sih, budaya Indonesia sama Korea pastinya banyak bedanya gitu kan. Nah salah satu yang aku kurang suka itu adalah budaya untuk minum-minum alkohol atau sulmunhwanya di sini. Karena di sini tuh apa-apa kayak buat satu sama lain menjadi dekat itu ya emang harus pakai minum alkohol gitu kan. Jadi kayak di sini tuh udah biasa banget untuk apa-apa semua minum alkohol. Terus kalau misalnya kita baru masuk kuliah nih, kita kan kalau misalnya baru masuk kuliah di sini kan umur 20 ya biasanya. Umur 20 Korea atau umur 19 Indonesia. Nah, kalau misalnya baru masuk kuliah itu kan orang-orang umur 20 baru bisa minum alkohol kan. Nah, jadi kayak ada pesta penyambutan namanya Gigang Chonghoe atau Gigang. Itu biasanya kalau misalnya kita baru masuk universitas biasanya ada itu, dan itu tuh acara dimana kita harus minum-minum gitu. Ya memang sih tidak dipaksa untuk minum. Cuman kayak di sini menurut aku semua hal gitu, semua aktivitas itu dikaitkan dengan minum-minum gitu. Jadi di sini tuh emang budaya gitu loh. Kalau misalnya kita kerja pun biasanya sehabis pulang kerja suka ada hweshik. Hweshik itu kayak acara makan bersama-sama gitu. Jadi semua karyawan makan terus minum sih. Makan bersama-sama terus minum alkohol gitu kan. Jadi kayak gitu budayanya, emang kayak semuanya apa-apa aktivitas tuh untuk kebersamaan lah ya gitu mungkin intinya. Jadi semuanya itu dikaitkan harus dengan minum-minum. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang kurang suka untuk minum-minum alkohol gitu, benar-benar agak susah sih. Bisa sih kalian bisa nolak dengan baik-baik kalau misalnya kalian nggak minum gitu kan. Cuman di sini gak enaknya kan kalau misalnya kita terlalu sering diajak minum-minum kan kita tolak-tolak terus, kita jadi kayak gak enak hati. Cuman ya pokoknya kayak gitulah. Kalian ngerti kan? Maafkan kalau nggak ngerti. Ya pokoknya kayak gitu. Di sini tuh apa-apa dikaitkan harus minum gitu lah, kayak gitu. Nah habis itu yang kelima menurut aku, jadi menurut aku buat para turis nih ya, di Korea ini orang-orangnya masih belum terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau nanya apa-apa ke orang Korea pakai bahasa Inggris, mungkin banyak yang nggak bisa jawab. Jadi kayak agak susah gitulah untuk berkomunikasi sama orang Korea dalam bahasa Inggris gitu. Karena mereka banyak yang kurang bisa bahasa Inggris itu, menurut aku nih ya kesannya jadi kayak orang Korea itu agak susah ngedeketin foreigner. Jadi kalau misalnya aku kan bisa bahasa Korea ya, cuman karena aku judulnya itu foreigner, jadi kayak mungkin agak segan untuk ngedeketin aku kayak buat berteman gitu lah ya. Agak segan soalnya kayak mereka ngiranya kan wah ini foreigner, takutnya nggak bisa bahasa Korea, terus kayak mereka jadi takut gitu loh buat ngedeketin. Jadi takut untuk berteman dengan foreigner karena mereka pikir mereka nggak bisa bahasa Inggris, terus mereka jadi takut buat deketin foreigner kayak gitu. Jadi segitu aja dulu untuk video aku kali ini. Ingat ya, kalian jangan bawa terlalu serius, dan ini juga berdasarkan pendapat dan opini pribadi aku dan juga pengalaman yang aku amati gitu kan, yang aku alami. Oke, jadi sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau misalnya kalian suka videonya. Oke? Bye-bye. See you next video.